Amanda Manopo dan Fajar Satboy makin hari makin klop, kompak, dan koplak aja. Gak cuma di depan layar kaca dan saat konten bareng saja di media sosial, ketika Fajar tiba-tiba ngeblank dan out fokus saat ditanya awak media soal soundtrack, Manda pun tanpa ragu memarahi Fajar di depan kamera wartawan. Boleh jadi marahnya Manda pada Fajar memang pertanda sayang. Tapi tidak takutkah Manda kandungannya akan bermasalah gegara sering marah-marah sama Fajar dan calon anak pertamanya dan Kenny Austin nanti pas lahir mirip Fajar Satboy? Kehamilan Amanda Manopo bersama Kenny Austin kembali disorot setelah perutnya yang disebut hamil sekitar 3 bulan. Tampak membuncit seperti kehamilan sudah 5 bulan. Ya, netizen salfok dengan penampilan perut Amanda Manopo yang terlihat berisi, memicu spekulasi dan perbincangan di media sosial. Banyak yang berkomentar bahwa perut Manda gemoy dan mengungkapkan ketidakpercayaan atas rumor yang beredar sebelumnya, bahwa Amanda Manopo hamil 5 bulan. Gimana pun kan aku harus jaga moodnya dia supaya tetap baik kan. Tahu sendiri mungkin kalau hormon bikin perasaan dia mungkin karena bisa mood swing segala macam. Itu kan sifat biologi seorang ibu. Tak hanya terbukti tokcer, akan tetapi apa yang terjadi dianggap pasangan ini sebagai berkah dan impian yang jadi kenyataan. Karena ketika memutuskan menikah, Amanda dan Kenny sepakat tak mau tunda momongan. Demi jadi ibu seutuhnya, Manda pun gak memutuskan vakum dari dunia entertainment. Doain aja lanjut lancar semuanya. Dia akan film juga anyway bentar lagi. Udah deal ya dia harus jalanin ya nggak apa-apa, tapi yang pasti lebih ekstra hati-hati aja sih kalau ada adegan-adegan yang mungkin berat, kalau bisa diminimalisir aja. Ya, Manda dan Kenny sebentar lagi akan jadi orang tua. Kebahagiaan pun tak hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga ayah Manda yang sejak awal sudah mengultimatum Kenny untuk segera memberinya cucu lelaki. Orang tua aku udah dapat cucu dari adik aku sendiri. Penantian orang tua aku sekarang berarti tinggal cucu dari aku. Siapa sangka Bella Bonita sekarang punya profesi dadakan nih. Bukan sebagai penyanyi, bukan selebgram, melainkan jadi juru parkir di rumah sendiri. Ceritanya nih guys, rumah Bella dan Denny Caknan sekarang jadi sering banget tempat mangkal cash on delivery atau COD. Gak iso dijajarin. Bahaya ngene iki ngerti ra? Bahaya. Alhasil Bella Bonita pun turun tangan. Mulai dari ngatur parkir, nunjuk-nunjuk tempat kosong, sampai bercanda minta uang parkir. Malah warga di kediamannya di Ngawi, Jawa Timur, malah berujung minta foto dengan Bella. Bella dengan penuh totalitas benar-benar vibes-nya bikin seru. Tampak mobil keluar masuk, motor pun ikut antri. Dan yang bikin makin pecah, Denny Caknan malah ikutan ngegas dengan bilang kalau Bella harus store penghasilan dari memarkir mobil di rumahnya itu. Lantaran rumahnya kini udah resmi jadi base camp COD warga sekitar. Selebgram Julia Prastini alias Jule tak pernah habis bikin geger. Sejak lepas hijab penampilannya semakin vulgar. Terbaru ibu 3 anak itu pamer rambut pirang dengan baju tank top. Pesona Jule nampaknya membuat banyak kaum adam hilang akal. Setelah terlibat cinta segitiga antara Yusman Kusuma alias Yuka dengan selebgram asal Malaysia Alia Balkis, kini giliran aktor Jeffrey Nicole dikabarkan mendekati mantan istri Daihun tersebut. Bahkan baru-baru ini keduanya dikabarkan liburan bareng di Bali. Rumor Jule dan Jeffrey liburan di Bali mencuat lewat unggahan warganet yang mengaku melihat Jule dan Jeffrey Nicole tengah menikmati liburannya di pantai Bali. Meski tak menyertakan foto sebagai bukti, namun warganet tersebut menegaskan informasi yang dibagikan bukan sekedar rumor semata. Valid 100% ya, tinggal tunggu aja ada yang ketemu di beach club atau cafe. Lihat aja mereka saling follow kok. Sontak saja unggahan warganet tersebut langsung mencuri perhatian publik dan memicu spekulasi mengenai hubungan mereka. Spekulasi semakin menguat ketika warganet menemukan fakta bahwa Jule dan Jeffrey Nicole sudah saling mengikuti akun Instagram satu sama lain. Tak heran jika berbagai komentar julid warganet pun tertuju pada Jule.
Nggak habis-habis lu, Jul. Ada aja gebrakannya. Laki-laki sesuai bulan ya, Jule. J-nya Jeffrey. Bener, dia sukanya petinju. Sementara itu di saat Jule liburan bareng Jeffrey Nicole, mantan suami Julena Daehun justru menyibukkan diri dengan hobi barunya, yakni berlatih tinju. Namun menariknya bukan cuma Daehun yang latihan tinju. Yuka, pria yang sempat menjalin hubungan dengan Jule, juga ikut berlatih tinju bersama Daehun. Bahkan keduanya sempat berduel di atas ring. Abang Daehun. Sekarang bagian gue buat paling sama Daehun. Kita lihat gimana kita fight. Wah, mantap banget, gila coy. Gimana fight sama Daehun? Kasih dia, mungkin dia udah cocok buat fight kali ya. Cocok ya? Lantas siapakah yang akan jadi lawan duel Daehun, Safrika, atau Yuka? Yang pasti kedua pria itu pernah mengisi hati Jule. Gino and I have decided to part ways. My prayers are always with him, and his prayers are always with me. Begitulah sedikit penggalan kalimat yang ditulis Yasmin Napper saat mengumumkan bahwa ia dan Giorgino Abraham sudah putus. Kabar putusnya Gino dan Yasmin pun langsung bikin kecewa sejumlah fansnya. Pasangan yang telah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun ini harus kandas di tengah jalan. Padahal meski awal hubungan mereka sempat tuai pro kontra yang bikin Yasmin ragu, namun tahun berlalu keduanya malah banjir dukungan. Tapi apa mau dikata, kalau awal tahun ini justru jadi awal bagi hidup mereka masing-masing. Jujur pada kata hati, hingga hubungan cinta keduanya pun berjalan dalam waktu yang tak sebentar. Meski tak diketahui pasti alasan keduanya memilih putus, namun kuat dugaan bahwa hal ini lantaran perbedaan Gino dan Yasmin. Padahal Gino mengaku sangat merasakan nyaman dan cocok dengan Yasmin, meski usia mereka terpaut hampir 9 tahun. Orangnya nggak tahu ya, mungkin terlalu cuek ya. Terus aku tipe yang I live for today, aku menikmati every moment gitu. Ya akhirnya Tuhan kasih open, bisa coba lihat meskipun beda usia, tapi ya kita lihat ke depannya seperti apa. Di bawah santai aja sih, masih sama-sama muda juga, nggak buru-buru. Di tengah hebohnya, kabar putus Gino dan Yasmin yang diduga karena perbedaan membuka asmara Gino sebelumnya dengan Eilish Ferguson ramai diperbincangkan. Hal ini lantaran Gino dan Eilish, perempuan berdarah Skotlandia, justru punya prinsip yang sama. Tapi mengapa hubungannya kandas juga? Masa pencarian cinta sejati Gino pernah bermutut pada image red flag lantaran ia gonta-ganti pasangan. Aktor berdarah Indonesia Belanda ini tercatat pernah menjalin cinta dengan beberapa perempuan cantik. Sebut saja Irish Bella, Angela Gilsha, Aurelie Moormans, dan Michelle Zudit.